pagi Ibu Kepala Sekolah dan Ibu. Pada pagi hari ini kita berdiskusi tentang strategi penguatan transisi PAUD SD di sekolah kita ini, di SD 097357 Negeri Bayu Kahyan, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Untuk mempersiapkan waktu diskusinya kita mulai. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami pertanyakan sama Ibu mengenai transisi PAUD SD yang menyenangkan. Yang pertama Bu, apakah melalui PPDB Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Iya Bu, dengan adanya penerimaan peserta didik baru sangat membantu, terutama guru dalam mengenal kebutuhan peserta didik, mengenal karakteristik peserta didik, dan mengenal apa saja bakat dan minat awal peserta didik. Karena setiap anak itu berbeda-beda bakat dan minatnya, jadi itu perlu kita perhatikan sebagai tenaga pendidik. Terima kasih Bu. Tentunya Bu, siswa kita mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Disitulah kita tahu kemana anak didik itu yang akan didik. Jadi yang kedua Bu, apa dampak melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB? Tidak semua peserta didik pada sekolah dasar sudah bisa calistung, membaca, menulis, dan menghitung dengan baik. Apabila calistung dilakukan kepada peserta didik, akan membuat hasilnya berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya, karena kemampuan anak peserta didik tentunya berbeda-beda. Karena masih banyak orang tua yang tidak sanggup untuk mentekakan anaknya. Jadi calistung bukan salah satu bentuk tes yang wajib untuk masuk SD. Ya, boleh saya menambahkan Bu, ada 3 kebijakan yang mendasari transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, yaitu menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Ya, terima kasih Bu. Yang ketiga Bu, apa alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD di SD yang menyenangkan? Ya, dengan melakukan asesmen awal terhadap peserta didik melalui pembelajaran nilai agama dan budi pengerti, keterampilan sosial, dan bahasa kematangan emosi, pemaknaan terhadap belajar positif, keterampilan motorik, dan perawatan diri, serta kematangan kognitif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran untuk peserta didik yang baru. Transisi PAUD juga di SD Bu, memastikan anak mendapatkan hak pendidikan sesuai kondisi kesiapan bersekolah, penyesuaian diri anak dengan lingkungan belajar baru, proses perpindahan peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik, gerakan bersama yang mendasari transisi peserta didik PAUD ke SD dengan cara yang menyenangkan dan dimulai sejak tahun ajaran baru. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu. Berarti kesimpulan diskusi kita pada hari ini, penerimaan PPDB di SD 097357 Negeri Bayu Kahyan tidak melaksanakan tes calistung atau no calistung. Maka alternatif yang kita lakukan untuk mengganti calistung adalah penguatan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Ada 6 kemampuan fondasi yang kita berikan kepada anak didik kita. Yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa. Yang ketiga, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. 4. Pemahaman terhadap belajar positif. 5. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. 6. Kematangan kognitif yang cukup melakukan kegiatan belajar. Berarti Bu, di sekolah kita ini mulai dari sekarang untuk selanjutnya sesuai dengan diskusi kita no calistung.
Iya sih. Ya, karena kan di sekolah kita ini Bu bisa dibilang jarak tempuh antara sekolah TK dengan tempat tinggal masyarakat masih jauh. Masih banyak orang tua yang belum sanggup menyekolahkan anaknya ke TK karena biaya sekolah TK itu tinggi. Oke Bu, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Demikianlah diskusi kita pada hari ini tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. You know